Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Minggu kemarin kita sudah belajar menganalisa teks drama ini, Mujarab Arqam, dengan menggunakan pendekatan struktural. Hari ini kita akan mencoba untuk menganalisanya dengan menggunakan pendekatan semiotik. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya berikan bacaan struktural dan kemudian berlanjut ke semiotik. Jadi hari ini kita akan mencoba mempraktikannya, mencoba menggunakannya untuk menganalisa teks yang masih sama, yaitu Mujarab Arqam, karena ini bagus sekali dan setiap teks drama maupun karya sastra memungkinkan didekati atau dikaji dengan beberapa pendekatan. Oke. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya apa yang akan kita lakukan sekarang dengan pendekatan semiotik tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan minggu kemarin dengan pendekatan struktural, karena sebenarnya yang kita lakukan kemarin ketika kita memaknai sebuah bahasa atau unsur-unsurnya, saya kira kita juga menerapkan sebenarnya praktik-praktik semiotik karena bahasa itu juga sudah merupakan apa ya, sudah merupakan tanda. Kata-kata yang Anda baca itu sudah merupakan tanda. Dan ketika kita memaknai tanda-tanda bahasa, memaknai unsur-unsurnya itu dan kita mendapatkan pemaknaan minggu kemarin, itu sebenarnya juga mempraktikkan, itu juga merupakan praktik-praktik semiotik karena kita memaknai tanda-tanda bahasa itu. Oke, oke. Jadi, namun kita akan lebih spesifik menggunakan semiotik agar kita tahu apa ya, cara menganalisanya, praktiknya dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah semiotika Charles Sanders Peirce, teman-teman. Jadi semiotika itu banyak sekali, ada semiotikanya Ferdinand de Saussure, ada Roland Barthes, dan lain sebagainya. Intinya, semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Jadi di lingkungan kita, di sekitar kita rata-rata kebanyakan itu adalah tanda. Oke, saya ulangi lagi, bahasa pun juga tanda, kata pun itu juga tanda, makan, meja itu juga tanda. Meja adalah sebuah kata yang kita dengarkan itu adalah tanda yang mewakili sebuah realitas yang sebenarnya. Oke, kata meja itu mewakili meja. Oke, kata kursi itu tanda yang mewakili realitas ini, kursi. Seperti itu. Oke. Peirce mengatakan semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Jadi kita berpikir bernalar itu dengan menggunakan tanda-tanda. Coba bayangkan tanpa tanda-tanda. Oke, misal kita berpikir, nanti kalau saya kelaparan di tengah jalan, saya akan mampir ke warung. Oke, ketika teman-teman bernalar seperti itu, apakah teman-teman itu membayangkan ketika lapar itu perut keroncongan? Kan tidak. Anda cukup membayangkan lapar. Kata lapar itu secara mental Anda sudah paham bagaimana itu lapar. Coba tidak ada kata lapar. Bagaimana Anda proses dalam bernalar dan berpikir? Apakah Anda akan membayangkan perut keroncongan, lalu mual, lalu capek? Kan tidak. Dengan cukup membayangkan kata lapar, Anda sudah paham. Lapar itu seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, ke warung. Ketika Anda mengatakan warung, Anda cukup paham, oh warung. Konsepnya seperti itu. Iya, warung. Tidak perlu Anda membayangkan sebuah bangunan, lalu ada makanan, dan lain sebagainya. Ketika saya lapar, saya akan makan ke warung. Cukup dengan bantuan kata-kata itu Anda memahami. Terbentuklah sebuah logika seperti itu. Misal yang lain, Anda melihat sebuah sungai yang kotor, yang hitam. Oke, lalu Anda berpikir sungainya hitam sekali, pasti tidak sehat. Nanti saya akan membersihkannya. Oke, dan saya akan menyindir pemilik pabrik di sana. Oke, kenapa Anda berpikir menggunakan tanda-tanda? Karena ketika Anda melihat sungai itu kotor, hitam, maka sungai yang hitam itu merupakan tanda bahwa terjadi pencemaran.
Dan pencemarannya mungkin ada di sana karena di sana ada pabrik yang suka membuang limbahnya. Jadi sungai yang kotor itu merupakan tanda bahwa terjadi pencemaran. Oke, seperti itu. Jadi kita berpikir itu tidak lepas dari tanda-tanda. Kita mengetahui kalau pabrik itu membuang kotoran karena ada sungai yang hitam, karena mereka membuang limbahnya ke sungai seperti itu. Jadi ketika kita berpikir bernalar tidak pernah terlepas dari tanda-tanda. Oke, tanda something which stands to somebody for something in some respect or capacity. Jadi tanda adalah sesuatu yang mewakili seseorang atau sesuatu in some respect or capacity dengan apa ya, dengan keadaan tertentu. Oke, dengan nilai-nilai tertentu. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, sesuatu yang mewakili kenyataan atau realitanya. Oke. Nah, ini hubungan triadik. Jadi ada ini konsepnya, jadi ada sign, ada tanda X, lalu ada objek Y, lalu interpretan. Jadi sign itu adalah tandanya. Oke, sungai yang hitam menandakan sungai itu tercemari oleh limbah pabrik. Oke, itu sudah tanda. Kalimat atau kata kursi itu adalah sebuah suara yang kita dengarkan dan itu tanda yang mewakili kursi ini, objeknya. Jadi ada tanda, ada objek. Kata kursi itu adalah tanda dan kursi itu sendiri, realitas kenyataan kursi itu sendiri adalah objek. Dan interpretan adalah pemahaman kita secara mental. Oke, X sama dengan Y. Jadi ketika ada X, ada realitas, dalam benak kita memahami, oh iya, kita memahami kursi. Oh, kursi itu seperti itu. Itu sudah interpretan yang merupakan aktivitas mental kita dari adanya sign, tanda suara tadi yang tidak bermakna sebenarnya, namun ada objek yang diwakilinya, yaitu kursi. Jadi kursi akhirnya menjadi tanda yang diakui mewakili realitas kursi karena sudah ada kesepakatan dalam masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi ada tanda, ada objek memberikan pemahaman. Oke, ada kata kursi, lalu ada objek kursi, lalu interpretan. Interpretan adalah aktivitas mental kita, pemahaman individu. Oh iya. Oke. Misal apa ya? Kamu seperti mawar. Oke, kata kalimat itu adalah tanda. Objeknya mungkin ya kamu cantik. Oke, seperti itu, cantik. Oke, jadi orang yang cantik itu ditandakan seperti mawar. Lalu interpretan atau pemahaman kita, oh dia itu maksudnya cantik seperti mawar. Seperti itu. Oke ya. Oke, saya kira itu. Nah, saya kira pemahaman tentang semiotika burst sangat luas sekali. Teman-teman bisa membaca sendiri untuk memahami lebih jauh. Saya akan sebatas memaparkan hal-hal pentingnya saja. Oke, berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda menjadi 3. Pertama, icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan atau sama, kemiripan. Atau dengan kata lain, icon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan, seperti peta, potret, foto. Kalau teman-teman suka memfoto, nah berarti itu foto itu adalah tanda dari realitas yang diwakilinya. Oke, yang merupakan icon karena kemiripan. Seperti peta juga, peta kan sama, mirip dengan kenyataan. Divisualisasikan dengan peta seperti itu. Oke, lalu indeks. Kalau indeks adalah tanda dengan penandanya itu bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Oke, seperti asap, tanda adanya api. Ketika teman-teman melihat ada asap, berarti ada api. Ada objeknya yaitu api. Ketika teman-teman melihat sungai yang hitam kotor, oh itu sebuah tanda bahwa ada
pabrik yang nakal karena dia membuang limbahnya ke sungai. Hitam itu menunjukkan tercemar, seperti itu. Oke. Simbol adalah tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat arbitrer atau semena-mena. Jadi tanda, jadi simbol adalah penanda dengan petandanya tidak ada kesamaan fisik, tidak ada kesamaan bentuk. Jadi karena konvensi atau perjanjian seperti kalimat, kata, bahasa, saya kira itu juga konvensi. Kata kursi diakui oleh orang Indonesia, disepakati orang Indonesia untuk mewakili realitas kursi, seperti itu. Atau biasanya bendera putih itu menandakan tanda atau menandakan sebuah menyerah, seperti itu. Jadi putih dengan menyerah kan sebenarnya tidak ada hubungannya apa-apa secara bentuk, secara kesamaan. Cuman putih dimaksudkan sebagai menyerah karena sudah ada kesepakatan masyarakat, seperti itu. Oke. Lalu coba kita gunakan dalam menganalisa apa ya teks drama ini. Saya kira semua kata, semua aspek dalam teks drama ini merupakan tanda. Oke, jadi setiap kata saya kira sudah tanda, setiap hal saya kira sudah merupakan tanda. Oke, karena kita membaca itu kan bukan melihat realitas. Oke, jadi bahasa-bahasa cerita-cerita itu sudah tanda-tanda, jadi semuanya tanda. Jadi kita hanya akan membahas apa ya tanda-tanda yang menonjol, yang penting sekali, yang ketika kita ungkap maknanya bisa kita mendapatkan makna dari teks drama ini. Oke. Yang pertama adalah icon. Oke. Icon itu seperti yang kita tahu, jadi hubungan antara penanda dengan petanda yang berdasarkan kemiripan. Oke. Nama antar. Oke. Jadi nama antar itu berhubungan atau sama dengan perilakunya. Oke, kalau kita ingat antar itu sangat berapi-api, ingin berjuang, ingin bertempur, punya semangat dalam bertempur. Oke, jadi nama antar itu merupakan tanda dari kepribadiannya. Kenapa antar itu memiliki tanda kenapa antar itu bersifat bersemangat berjuang? Karena antar sendiri mengambil nama dari sebuah tokoh, Antar bin Shaddad, dan Antar bin Shaddad itu merupakan seorang sastrawan pra-Islam. Jadi dia itu lahir kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, jadi pra-Islam, dan dia itu dilahirkan dari seorang ibu budak sehingga dia sering diejek oleh orang-orang. Lalu kemudian dia mendapatkan kehormatannya ketika dia mau berjuang melawan suku-suku yang lain. Dulu kan sering terjadi perang antar suku dan dia ikut berperang mewakili membela sukunya, lalu dia menang. Oke, dan akhirnya dia mendapatkan kehormatan. Oke, dan dia itu seorang sastrawan juga, seorang sastrawan yang sastranya itu banyak berbicara tentang peperangan karena dia membela sukunya, perang, lalu banyak puisinya tentang perang, tentang penyemangatan, tentang berperang dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Lalu Abdul Rashid, jadi nama Abdul Rashid kan artinya memberikan petunjuk, dan kalau kita ingat tokoh Abdul Rashid dalam teks drama ini, dia itu terlihat menginspirasi, memberikan petunjuk seperti itu. Jadi nama Rashid ini merupakan sebuah tanda dari kepribadian tokoh itu. Oke, seperti itu. Jadi ada kemiripan. Oke. Rashid dia dipuji oleh orang-orang. Anda itu klasik menjual barang antik, tetapi Anda itu berjiwa sangat modern, Anda menginspirasi. Jadi Abdul Rashid itu dalam cerita sangat menginspirasi. Dia memberikan harapan. Oke. Jadi dia menjual barang antik di tengah-tengah perang, sangat mustahil, namun dia tetap semangat. Itu kan menunjukkan nilai-nilai jangan putus asa ketika dalam keadaan perang. Jadi dia terlihat berwatak menginspirasi, memberikan petunjuk. Oke, sehingga nama Abdul Rashid itu merupakan ikon, merupakan tanda yang
bersifat serupa dengan kepribadiannya, kepribadian tokoh itu. Oke, seperti itu. Oke, oke ya, ini icon. Lalu kemudian indeks. Indeks seperti yang kita pelajari tadi merupakan penanda dengan petanda yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di adegan pertama, terlihat ya, jadi suara batu-batu jatuh, lalu terbayangkan oleh kita di atas panggung itu banyak sekali batu-batu yang jatuh reruntuhan. Jadi background atau panggung atau latar dari drama ini adalah reruntuhan batu-batu. Nah, reruntuhan batu-batu ini merupakan tanda telah terjadinya pengeboman, peperangan. Oke, jadi adanya runtuhan batu di atas panggung memberikan kita informasi karena itu tanda bahwa terjadi pemboman sebelumnya, terjadi peperangan sebelumnya, terjadi penjajahan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Jadi hanya dengan melihat reruntuhan batu di atas panggung itu memberikan kita informasi bahwa terjadi penjajahan, pemboman semena-mena masyarakat sipil, penjajahan seperti itu. Oke, oke, masuk akal ya. Oke, lalu penampilan baju tokoh-tokoh yang penuh debu. Kalau kita ingat tokoh-tokoh ketika muncul atau berdiri setelah berdiri di atas panggung, dia bajunya compang-camping, banyak debu. Oke, hal itu menunjukkan sebab tertimpa runtuhan. Jadi ketika tiba-tiba kita melihat kok tokoh-tokohnya ini bajunya berdebu, berarti itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh ini habis tertimpa reruntuhan, habis kena bom seperti itu. Jadi bisa memberikan informasi. Oke. Oke. Halusinasi Antar dan Azhar. Oke. Antar kan di situ diceritakan halusinasi ya. Jadi dia itu merasa dirinya itu Antar bin Shaddad itu pertama. Yang kedua, dia juga mengimajinasikan memiliki seorang kekasih bernama Abla. Oke, dan dan kemudian ada beberapa tokoh yang ngobrol dengan tokoh yang lain, apakah benar si Antara itu memiliki pacar bernama Abla? Apakah benar apa itu jangan-jangan hanya halusinasi saja? Oke, jadi ternyata Antar memang pernah sakit hati, ditinggal oleh kekasihnya, lalu karena dia menderita, mungkin dia merasa dia waham atau dia berhalusinasi bahwa dia memiliki seorang kekasih bernama Abla. Padahal tidak ada aslinya. Pernah dia sakit hati karena tidak kesampaian dengan seorang perempuan di masa lampau, seperti yang ada dalam cerita. Dan juga Azhar. Azhar kan dia halusinasi, anaknya masih hidup, dia tidak mau mengakui kenyataan bahwa anaknya sudah mati. Oke, jadi halusinasi atau stres yang dialami Antar dan Azhar itu merupakan tanda dari adanya penderitaan, trauma, dan stres karena perang seperti itu. Oke. Jadi ketika kita melihat Azhar yang stres, yang halusinasi, Antar juga itu menunjukkan sepertinya mereka menderita karena ada perang, stres. Jadi halusinasi Antar dan Azhar itu merupakan tanda yang berbentuk indeks. Oke, yang berbentuk indeks. Jadi tanda yang merupakan sebab akibat. Oke, hubungannya adalah sebab akibat. Oke, lalu sifat amarah dan kegugupan Ayub. Haji Ayub seperti yang kita tahu, dia Dia sangat suka marah, terus dia sering menyalahkan istrinya Hajah Asma. Nah, itu juga merupakan keadaan psikologis yang merupakan tanda dari adanya kepanikan, ketakutan, dan penderitaan akan adanya perang. Oke, seperti itu. Oke. Jadi tiba-tiba Ayub marah, suka menyalahkan istrinya, itu adalah tanda bahwa dia itu panik, ketakutan, dia stres karena perang. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh dari tanda yang berbentuk indeks dalam teks drama ini. Oke, kemudian kita masuk ke simbol. Oke. Antar. Oke, Antar kita tahu dia suka berteriak, melihat ke langit, mengacungkan pedang kayunya. Itu kan sebuah ekspresi. Oke, dan itu adalah sebuah ekspresi. Dan itu merupakan tanda yang menunjukkan keberanian dan keterbatasan. Oke, jadi fenomena perang kan seperti itu ya. Jadi mereka ingin berjihad, ingin melawan penjajah, namun mereka
terbatas, tidak punya kekuatan, hanya punya kekuatan yang sebenarnya seperti Palestina, tidak punya apa-apa, hanya punya roket, hanya punya ketapel, hanya punya batu melawan tank-tank seperti itu. Jadi fenomena penjajahan yang terjadi adalah keberanian, cuman juga terbatas, tidak mampu. Oke, dan hal itu diwakili dengan tanda, teriakan, dan sikap antar dengan pedang kayunya. Oke, jadi teriakan, pengumpatan antar dengan pedang kayunya ke langit itu merupakan sebuah tanda dari adanya keberanian namun keterbatasan korban-korban perang. Jadi simbol teriakan antar dengan pedang kayu itu simbol keberanian dan keterbatasan. Oke. Tandanya adalah teriakan antar dengan pedang kayu yang diwakili objeknya adalah keberanian dan keterbatasan yang ada. Itu ya. Oke, ifrit. Jadi jelas sekali antar itu menandakan apa pesawat-pesawat di atas sana penjajah itu adalah ifrit. Oke. Jadi ifrit itu kan jin yang tugasnya memang membuat kerusakan seperti itu ya dalam literaturnya dan antar menyimbolkan, menandakan penjajah itu adalah ifrit. Oke, jadi ifrit itu adalah tanda, objeknya adalah penjajah yang menciptakan kerusakan. Ini simbol. Jadi penjajah itu disimbolkan ifrit, yaitu jin-jin yang membuat kerusakan. Ifrit adalah simbol penjajah. Oke, seperti itu. Oke, dan sebenarnya ifrit dengan penjajahan kan tidak ada kaitannya, tidak seperti icon, tidak seperti sebab akibat, tidak seperti indeks. Jadi ini kesepakatan saja. Ketika kita melihat konteksnya ini, penjajahan ini, lalu kita mendengar antar menyebut kata ifrit, itu sudah kita memahami, oh ifrit itu penjajah. Jadi penjajah itu adalah membuat kerusakan. Jadi penjajah pesawat-pesawat yang mengapung di atas sana itu adalah ifrit, disimbolkan dengan ifrit. Oke. Gelar hajah dan haji. Jadi saya kira Hajah Asma, Haji Ayub, gelarnya itu juga merupakan simbol ya. Tidak ada kaitan antara kata hajah dan haji itu jadi hajah dan haji itu kan gelar bahwa mereka itu sudah melakukan haji. Sekaligus biasanya merupakan tanda bagi golongan tua. Jadi sebenarnya kata hajah dengan kata haji tidak ada kaitannya dengan haji. Haji berangkat ke sana itu kan kemudian diwakili dengan kalimat atau kata haji dan kemudian orang-orang yang sudah berhaji secara konsensus diberikan gelar haji. Jadi haji ataupun hajah itu merupakan kesepakatan bersama kalau mereka sudah haji seperti itu ya. Oke, dan sekaligus ini orang-orang tua biasanya yang diberikan simbol haji. Oke, dan hal ini sekaligus memberikan informasi kepada kita bahwa mereka berdua adalah golongan tua. Dan ketika melihat konteks cerita ini menunjukkan bahwa ya segala generasi termasuk orang tua pun menjadi korban dari perang. Oke, seperti itu. Oke. Lalu adegan pertama di mana mereka tertimpa reruntuhan lalu bangkit dan menari. Oke, sebuah simbol kesyahidan yang syahid sebenarnya hidup. Oke. Jadi kalau teman-teman ingat adegan pertama yaitu mereka kan sebenarnya sudah kaku, sudah mati, tertimpa reruntuhan, seperti itu. Lalu mereka bangkit, ada nyanyian, ada backsound, lalu mereka berdiri dan bangkit, nari-nari, menyatu dengan nada. Jadi mungkin sebenarnya dari awal, ide cerita ini sudah ingin menunjukkan bahwa orang yang mati syahid itu sebenarnya yang hidup. Dengan adegan mereka tertimpa reruntuhan, lalu ada musik, mereka bangkit, hidup lagi, okay? Dan itu diperkuat dengan pada akhir ada seorang presenter yang menyampaikan bahwa mereka mati sebenarnya. Jadi sebenarnya itu, okay. Sebenarnya ingin mengatakan itu teks drama ini, okay. Sehingga adegan pertama di mana mereka tertimpa reruntuhan lalu bangkit dan menari itu merupakan simbol, sebuah tanda. Oke, yang mewakili sebuah kenyataan bahwa kesyahidan yang mati syahid itu sebenarnya hidup. Oke, jadi sebenarnya kenyataan yang ingin disampaikan pada teks ini adalah orang yang syahid itu sebenarnya hidup, orang yang mati syahid itu sebenarnya sejatinya hidup.
disimbolkan, ditandakan dengan adegan yang mereka awalnya tertimpa reruntuhan, lalu bangkit. Lalu dimatikan lagi di akhir dengan penyampaian berita dari presenter. Seperti itu ya. Oke. Lalu judul drama sebatas angka. Jadi sebatas angka saya kira juga merupakan simbol. Oke, jadi hal yang ingin disampaikan adalah ketika ada kejahatan perang, oke, dampak perang itu sadis sekali. Oke, manusia yang punya prestasi, punya pencapaian, punya martabat, punya keberhargaan sebagai manusia, kemudian hilang begitu saja ketika mereka mati, ketika mereka menjadi korban perang. Oke, hilang begitu saja, tidak berharga lagi. Mereka punya keluarga, mereka punya pencapaian, mereka punya kehidupan, mereka punya nilai kehidupan mereka ketika mati karena bom, tidak berharga lagi mereka, hilang begitu saja. Dan hal ini disimbolkan atau ditandakan dengan sebatas angka. Jadi sebatas angka itu merupakan simbol bahwa hilangnya kompleksitas keberhargaan manusia. Oke, menjadi sebuah angka. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya kira ini beberapa simbol yang bisa kita temui di drama ini. Oke, ya, oke. Saya kira itu kita sedikit melihat tanda-tanda yang menonjol dan pemaknaannya saya kira tidak berbeda dengan pemaknaan yang kita dapatkan dari pendekatan struktural minggu kemarin. Jadi dari beberapa tanda-tanda yang muncul, yang sudah kita kaji, memunculkan sebuah pemaknaan tentang teks drama ini yang tidak jauh dari ini adalah fenomena korban perang, ada penderitaan, trauma tadi, keberanian, perjuangan dalam keterbatasan. Dari fenomena perang yang menderita, trauma, lalu muncul juga keberanian dan tekad untuk berjuang meski keadaannya terbatas. Seperti itu ya. Jadi ini lebih kepada penjajahan ya. Kalau perang kan sama-sama kuat. Kalau sudah masyarakat sipil menjadi korban berarti ini adalah penjajahan. Oke, seperti itu ya. Oke, sebuah pemahaman bahwa yang mati sejatinya hidup. Oke, simbol-simbol setelah tertimpa mereka menari, lalu dimatikan lagi di akhir, itu memberikan kita makna yang sangat kuat bahwa orang yang mati syahid sebenarnya itulah yang hidup. Oke, jadi mereka sebenarnya hidup. Oke, lalu hilangnya kompleksitas berharganya manusia pada kejahatan perang. Ini Mujarad Arqam, judul tadi, merupakan simbol bahwa ketika manusia mati karena menjadi korban perang akan sepele sekali, akan sangat akan menjadi hal sepele, hanya menjadi angka. Itulah sadisnya perang. Ya, manusia yang punya martabat, punya sejarah hidup, kemudian hanya menjadi angka. Hanya menjadi sebatas angka yang disiarkan oleh penyiar radio. Jadi begitu sadisnya, begitu merampasnya kejahatan perang. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Saya kira ini teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bisa membaca lebih dalam tentang semiotik dan juga tentang semiotika Peirce yang kita gunakan hari ini, dan teman-teman juga lebih bisa mengeksplor teks drama ini menggunakan struktur ataupun mengungkap simbol-simbol atau tanda-tanda yang lain. Oke, saya kira ini cukup, mungkin kita akan lanjutkan di diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.